Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Donghua berjudul A Mortal's Journey to Immortality season ketiga episode 83. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Masih diawali dengan pertarungan antara Han Li dan juga monster buatan dari Pak Tua Ji Yin. Terlihat Han Li menggunakan beberapa boneka perang untuk menghentikan pergerakan dari monster tersebut agar dia dan Chu Hun bisa melarikan diri. Bahkan di sini Han Li juga mengeluarkan laba-laba giok putih yang dia pelihara untuk menghentikan pergerakan monster buatan dari Pak Tua Ji Yin itu. Bisa dibilang laba-laba giok putih yang dikeluarkan oleh Han Li cukup ampuh, di mana binatang tersebut berhasil menjerat monster dengan jaring laba-labanya. Setelah monster tersebut tidak bisa bergerak, Han Li kemudian menarik laba-laba giok putih kembali dan langsung let's go kabur melarikan diri keluar dari pulau Kalajengking. Sementara itu di tempat yang berbeda, Pak Tua Sun benar-benar dihajar habis-habisan oleh Pak Tua Ji Yin dan tampak dia sudah tidak berdaya lagi. Han Li yang menyadari hal tersebut dari kejauhan langsung berinisiatif bersembunyi di dasar laut bersama dengan Chu Hun. Dengan sebuah teknik pernapasan dan sebuah teknik menghilangkan aura serta wujudnya, Han Li berusaha meminimalisir resiko ditemukan oleh monster dari Pak Tua Ji Yin. Beberapa saat kemudian, monster dari Pak Tua Ji Yin berhasil melepaskan diri dari jaring laba-laba yang dibuat oleh laba-laba giok putih. Monster ini kelihatan berkeliling untuk mencari-cari keberadaan dari Han Li dan juga Chu Hun. Sementara itu Pak Tua Sun yang sudah tidak berdaya lagi mendapatkan beberapa tusukan jarum dari Pak Tua Ji Yin. Jarum-jarum ini diketahui bisa menghentikan meridian atau esensi kekuatan dari Pak Tua Sun. Di saat yang sama, Chi Huo kelihatan memberikan selamat kepada Pak Tua Ji Yin karena hari ini dia mendapatkan sebuah kemenangan. Permintaan maaf juga dilontarkan oleh Chi Huo karena dia hampir salah paham. Ternyata di sini Chi Huo sedari awal belum mengetahui kalau sebenarnya Pak Tua Ji Yin juga masuk dalam aliansi kontra bintang. Dengan kata lain, dia hampir saja membuat kesalahan dengan membela sekte Miao Yin dan juga Pak Tua Sun. Meskipun Chi Huo adalah rekan lama dari ayah Ziling, akan tetapi dia tidak akan menghalangi jika Pak Tua Ji Yin ingin membalaskan dendam kejadian hari ini kepada sekte Miao Yin. Selain itu, Chi Huo juga sedikit khawatir kalau ketua dari Istana Bintang akan membela sekte Miao Yin dengan menyudutkan mereka setelah kejadian ini. Pak Tua Ji Yin sendiri yakin kalau Istana Bintang tidak akan membela atau memberikan bantuan kepada sekte Miao Yin. Hal itu dikarenakan Istana Bintang juga sedari awal sudah mengetahui kalau Tetua Zhao adalah anggota dari aliansi kontra bintang, namun mereka tidak melakukan tindakan apapun ketika Tetua Zhao menduduki sekte Miao Yin. Meskipun sekte Miao Yin pada hari ini mencoba untuk membalaskan dendam mereka dengan beberapa trik, Pak Tua Ji Yin sangat yakin itu tidak akan berhasil, di mana sebenarnya sekte Miao Yin tidak punya seorang pun kultivator yang berada di ranah core formation. Waduh, pantasan aja ya sekte Miao Yin ini sibuk nyari aliansi guys. Pak Tua Ji Yin sendiri memahami kalau dua orang suci dari Istana Bintang sudah lama betapa, jadi sekarang adalah waktu yang tepat bagi aliansi kontra bintang untuk melakukan pergerakan.
Di saat yang sama, Chihuo pernah mendengar kabar kalau dua orang suci dari Istana Bintang betapa untuk mempelajari Gunung Dewa Yuanqi. Dan jika mereka berhasil, bukan tidak mungkin akan mencapai ranah inkarnasi. Dengan begitu, di dalam lautan bintang ini tidak ada seorang pun yang akan bisa melawan kekuasaan dari Istana Bintang, terutama kedua orang suci tersebut. Di luar nurulnya, Pak Tua Jijin malah senang akan hal tersebut karena menurutnya langit dan bumi akan merasa iri jika dua orang suci dari Istana Bintang sudah mencapai ranah inkarnasi. Jika dua orang suci benar-benar mencapai ranah inkarnasi, bisa dipastikan Istana Bintang tidak akan mendapat perlindungan lagi dari langit dan bumi yang hanya menganggap mereka sebagai beban. Chihuo juga berpikir kalau asal-usul Gunung Dewa Yuanqi masih menjadi misteri karena informasi yang seliweran masih simpang siur didapat dari kultivator kuno yang tidak dikenal. Terlihat di sini Pak Tua Jiyin mengambil sobekan gulungan teknik sutian yang disembunyikan oleh Pak Tua Sun selama ini. Di saat yang sama, Chihuo juga kelihatan pamit pergi karena dia masih punya urusan lain. Beberapa saat kemudian, Pak Tua Jiyin menemukan sebuah jaring sutra di tubuh monster yang sebelumnya bertarung dengan Han Li. Dia kelihatan cukup senang karena tentunya jaring sutra ini pasti dihasilkan oleh laba-laba giok putih yang sangat familiar bagi Pak Tua Jiyin. Ternyata laba-laba giok putih milik Han Li pernah dipelihara oleh adik seperguruan dari Pak Tua Jiyin. Waduh, jangan-jangan adik seperguruannya ini adalah kakek tua yang bikin Cuhun jadi boneka Tiandu ya guys? Diketahui kalau Pak Tua Jiyin dan adik seperguruannya pernah bersama-sama melawan guru mereka, namun entah karena alasan apa adik seperguruannya malah kabur menjauh dari Pak Tua Jiyin. Pak Tua Jiyin malah bergurau apakah karena adik seperguruannya takut kalau akan dijadikan boneka Tiandu oleh dirinya. Ternyata sedari awal Pak Tua Jiyin memang punya niatan seperti itu. Namun karena adik seperguruannya sudah kabur dan meninggalkan beberapa teknik warisan kepada Han Li, Pak Tua Jiyin membuat sarkas akan menjaga warisan yang ditinggalkan oleh adik seperguruannya tersebut. Padahal mah nanti dia pasti menginginkan semua yang didapatkan oleh Han Li dari adik seperguruannya. Waduh guys, Mimin juga lupa nih nama kakek tua yang di episode awal-awal itu. Beberapa saat kemudian Pak Tua Jiyin kembali berubah menjadi Wuchu karena diketahui kalau Pak Tua Jiyin muncul menggunakan Wuchu sebagai wadah. Di dalam ingatannya, Wuchu juga akhirnya mengetahui nama asli dari Han Li yang pada saat di pertemuan pertama menggunakan nama samaran. Dia juga sadar kalau Han Li pasti akan bersembunyi di kota bintang langit untuk menghindari kejaran darinya. Paman Guru Sun, mari ikuti kami pulang, ucap Wuchu sembari tertawa di hadapan Pak Tua Sun karena saat ini Pak Tua Sun sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Han Li dan Cuhun sudah keluar dari persembunyian dan akan menuju ke kota bintang langit. Tak lama kemudian, Han Li bersama dengan Cuhun datang ke sekte Miao Yin. Mereka berdua langsung disambut oleh Si Yu yang langsung berbicara kalau Ziling ingin bertemu dengan Han Li untuk membahas persoalan bambu spiritual yang pernah dijanjikan oleh tetua Zhao sebelumnya. Han Li sendiri merasa senang karena Ziling berhasil kembali dengan selamat serta memuji kemampuan yang dimiliki oleh sekte Miao Yin. Wah, Bang MC kita ini nggak tahu aja ya guys kalau Ziling ini menggunakan jimat untuk kabur secara cepat.
Xiu sendiri bertanya sepertinya Han Li dan Nona Ziling pernah mengenal satu sama lain, dan apakah karena di satu sisi Han Li pernah berhubungan dengan ayahnya yang sudah mati. Xiu pun kemudian terduduk sembari menangis, di mana dia selalu mendengar kabar dari orang-orang kalau ayahnya adalah seorang pengkhianat. Karena perlakuan baik dari Nona Ziling dan juga Han Li, Xiu kemudian hendak bersujud untuk berterima kasih kepada mereka. Namun di sini Han Li menahan Xiu sembari berbicara kalau kejadian yang sudah terjadi biarkan saja berlalu. Dia juga menyebutkan kalau ayah Xiu yaitu Wen Qiang adalah seorang ayah yang baik kepada keluarganya. Seperti biasa, Bang Chuhun selalu menikmati momen sedih seperti ini dengan tatapan datarnya ya guys. Xiu kemudian mengantarkan Han Li kepada Ziling untuk membicarakan persoalan bambu spiritual. Setelah bertemu dengan Ziling, Xiu pamit keluar guna bisa membiarkan Ziling dan juga Han Li berbicara empat mata. Ziling kemudian menyebutkan kalau Xiu masih selalu ceroboh seperti biasanya, namun di satu sisi Han Li malah menyindir Ziling juga ceroboh karena melakukan pembalasan dendam kepada Wu Chu tanpa rencana yang cukup matang. Ziling sendiri paham kalau ucapan dari Han Li hanyalah sebuah candaan semata, namun di satu sisi jika bukan karena tindakan ceroboh membalaskan dendam kepada Wu Chu, mungkin sampai saat ini Ziling tidak akan pernah mengetahui nama asli dari Han Li. Ziling terlihat meminta maaf karena belum bisa membalas budi perbuatan Han Li yang pernah menyelamatkannya dulu, serta membuat Han Li berada dalam bahaya ketika di Pulau Kalajengking 1 bulan yang lalu. Han Li sendiri kelihatan meminta Ziling untuk tidak perlu sungkan karena kejadian yang lalu biarlah berlalu. Saat ini mereka harus lebih bersyukur karena berhasil kabur dari Pulau Kalajengking dengan selamat. Diketahui ternyata setelah kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Wu Chu puluhan tahun yang lalu di Pulau Kuising, Ziling pernah mencoba untuk mencari keberadaan Han Li untuk membalas budi. Akan tetapi pada saat itu dia terpaksa menghentikan pencarian karena dia takut malah akan membongkar persembunyian yang sedang dilakukan oleh Han Li. Dan pertemuan mereka pada saat ini bagaikan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Han Li berbicara kalau sudah puluhan tahun kejadian Pulau Kuising terjadi dan pada waktu itu dia juga sedang sibuk berkultivasi, jadi wajar saja jika Ziling tidak menemukan keberadaannya. Langsung to the point, Ziling menyebutkan tujuan ingin bertemu dengan Han Li adalah untuk membalas budi serta berterima kasih di mana dia akan memberikan bambu spiritual guntur surgawi yang selama ini dicari-cari oleh Han Li untuk membuat senjata magis. Dan yap, percakapan di antara Bang MC kita bersama dengan Ziling ini sekaligus menutup episode 83 kali ini ya teman-teman. Sebenarnya semalam sih nguploadnya, cuman ya karena ada ya begitulah guys, tetangga renovasi rumah jadi berisik banget, jadi Mimin juga susah mau record. Ya terpaksa hari ini ngerjainnya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.